Cerita sejarah sang legenda Nyai Ongtin, putri dari Cina, istri Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sejarah untuk melawan lupa akan sejarah Nusantara kita yang tercipta. Sebelum dan sesudahnya, apabila ada kekurangan, kealfaan nama, tempat, tahun, dan gelar, kami mohon maaf yang seagung-agungnya. Dan kami memohon bantu subscribe, like, share, komen bijak dan santun. Dalam sejarah legenda babat tanah Cirebon, Sunan Gunung Jati mempunyai istri 6 orang yang berparas, cantik jelita, dan solehah. Yang diantaranya, yang pertama, Nyai Mas Babadan menikah pada tahun 1471 Masehi, tidak dikaruniai anak. Yang kedua, Nyai Mas Kawung Anten, putri Serosohan Banten, dikaruniai anak 2, menikah pada tahun 1475 Masehi. Yang ketiga, Nyai Mas Ratu Pakungwati, putri Pangeran Walang Sungsang, yang menikah pada tahun 1479 Masehi. Beliau tidak dikaruniai anak. Yang keempat, Nyai Mas Sarifah Baghdad, yang menikah pada tahun 1490 Masehi. Beliau dikaruniai anak 2. Yang kelima, Nyai Mas Ongtian, putri dari Cina, dikaruniai anak, wafat saat masih bayi, yang menikah pada tahun 1486 Masehi. Dan istri yang keenam, Nyai Mas Rara Tepasan, cucu Raja Majapahit, dikaruniai anak 2, yang menikah pada tahun 1490. Dari 6 istri Sunan Gunung Jati yang kami akan ceritakan, sang legenda Nyai Mas Ongtin, putri dari Cina. Nyai Mas Ongtin tercatat dalam sejarah Cirebon merupakan salah satu istri Sunan Gunung Jati. Beliau berasal dari negeri Cina. Dahulu ketika Sunan Gunung Jati mengembara ke negeri Cina, dikisahkan beliau ditantang oleh ayah Nyai Ongtin, penguasa Cina. Itu dikisahkan mempunyai 2 orang putri. Satu putri yang sedang hamil muda, sementara satu lagi putri yang masih perawan. Satu putrinya yang masih perawan itu bernama Nyai Ongtin. Oleh ayahnya, Nyai Ongtin, perutnya diisi bokor kuningan yang diikat selendang, sehingga penampilannya menyerupai orang sedang hamil. Demi itu, mengetes kesaktian atau kepandaian Sunan Gunung Jati, penguasa Cina itu, dikisahkan menghadapkan kedua anaknya di depan Sunan Gunung Jati. Sang Sunan kemudian diperintahkan untuk menebak siapa yang sedang hamil.
Setelah melihat kedua putri itu, akhirnya Sunan Gunung Jati kemudian menebak bahwa putri yang sedang hamil adalah Nyai Mas Ongtin. Mendengar jawaban dari Sunan Gunung Jati, maka puaslah hati penguasa Cina itu. Ia pun kemudian mengusir Sunan Gunung Jati karena terbukti salah tebak dan tidak bisa menjawab tantangannya dengan benar. Perlu dipahami, selama di negeri Cina, Sunan Gunung Jati ini banyak mengislamkan orang-orang Cina dengan keajaiban atau karomah yang dimilikinya, seperti menyembuhkan orang sakit demam dengan hanya mengusapkan tangannya dan lain sebagainya. Sehingga waktu itu banyak orang Cina yang berbondong-bondong masuk Islam. Kesaktian atau karomah Sunan Gunung Jati waktu itu menjadi terkenal hingga sampai ke telinga ayahnya Nyai Mas Ongtin. Dan itulah kemudian ayah Nyai Mas Ongtin memanggil Sunan Gunung Jati untuk dites kesaktiannya atau karomahnya. Selepas diusir dari Cina oleh penguasa, Sunan Gunung Jati belayar ke Cirebon dan meninggalkan negeri itu untuk selama-lamanya. Sementara itu, di istana, ayahnya Mas Ongtin merasa puas karena menyelamatkan rakyatnya dari seorang penyebar agama yang dianggap jahat, yang menjalankan dakwahnya secara licik dengan menipu menurut sang raja Cina. Tidak lama setelah kepergian Sunan Gunung Jati dari istana, sang penguasa itu kemudian memerintahkan anak perawannya untuk melepaskan bokor yang lekat di perutnya. Namun kejadian ajaib justru datang. Bokor itu menghilang dan rupanya masuk ke perut Nyai Mas Ongtin dan berubah menjadi busuk, menyerupai orang hamil. Mendapat kejadian aneh yang menimpa anaknya itu, barulah si penguasa itu menyadari bahwa orang yang ia usir itu rupanya benar-benar seorang wali Allah, penyebar agama yang berkaromah. Sang raja memerintahkan prajuritnya untuk mendatangkan kembali Sunan Gunung Jati. Namun prajuritnya tak dapat menemukan keberadaannya. Sebenarnya dalam menyembuhkan anaknya dari penyakit aneh itu, ayah Nyai Mas Ongtin telah melakukan berbagai cara, mulai dari mendatangkan tabib hingga dukun, tapi tak ada satupun orang yang sanggup menyembuhkannya. Salah satu tabib bahkan memberitahukan bahwa yang dapat menyembuhkan Nyai Mas Ongtin hanyalah Sunan Gunung Jati itu sendiri. Maka mendengar anjuran dari tabibnya, akhirnya sang penguasa itu kemudian memerintahkan anaknya untuk mencari Sunan Gunung Jati. Ia diizinkan untuk tidak kembali ke negerinya. Selepas peristiwa itu, Nyai Mas Ongtin
disertai pengawalannya, kemudian layar meninggalkan negeri Cina menuju ke Jawa Dwipa untuk mencari keberadaan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Setelah beberapa lamanya waktu, ketika Sunan Gunung Jati sedang berada di Gunung Semar, sebelah utara Gunung Jati, ia mendapatkan kabar bahwa serombongan orang Cina mendarat di pelabuhan Muara Jati di Cirebon dan mencari keberadaan Sunan Gunung Jati. Singkat cerita, pernikahan Sunan Gunung Jati pun akhirnya terjadi pula dengan seorang putri yang berasal dari keturunan dinasti Ming tersebut. Pernikahan Sunan Gunung Jati adalah salah satu bukti bahwa perkawinan merupakan cara yang efektif untuk mengikat hubungan politik dalam rangka memperkuat kekuatan politik. Jalur perkawinan merupakan jalan yang lazim dijalani oleh para penguasa untuk memperkuat hubungan diplomatis dengan penguasa lain. Pernikahan dengan putri Nyai Mas Ongtin contohnya. Dari pernikahan ini, Kesultanan Cirebon memiliki banyak peninggalan khas dari negeri Cina yang sengaja merupakan hadiah pemberian dari penguasa Cina, yaitu ayah handanya Nyai Mas Ongtin untuk Sunan Gunung Jati. Seperti halnya yang ada di Keraton Keprabonan Cirebon yang berpendapat bahwa adanya pengaruh dari Cina dibuktikan dengan banyaknya ornamen keramik khas Cina yang terdapat di dinding keraton. Berbagai hiasan keramik Cina di dinding keraton ini terdapat di sebagian besar di Keraton Kesepuhan Cirebon. Bukti dari adanya hubungan antara Kesultanan Caruban dengan kerajaan di Cina pada masa itu. Istri Sunan Gunung Jati, Putri Ongtin, konon ternyata juga seorang yang sangat menyukai petis, yaitu makanan berwarna hitam pekat yang terbuat dari ebi atau udang kecil. Konon ceritanya, kedatangan Nyai Mas Ongtin ke Cirebon ketika itu disambut meriah dengan tari-tarian dan makanan yang enak-enak. Satu dari makanan yang terhidang dan langsung memikat atau menarik perhatian Nyai Mas Ongtin adalah petis. Petis adalah sejenis makanan yang bahan dasarnya terbuat dari udang. Saking sukanya, Putri Nyai Mas Ongtin sempat dijuluki sebagai Ratu Petis. Mengetahui istrinya menyukai petis, Sunan Gunung Jati memfasilitasinya dengan selalu menyediakan petis. Bahkan di setiap kesempatan petis selalu hadir sebagai teman makan
atau pelengkap hidangannya dikala Nyai Mas Ongtin makan. Sehari-hari selalu ada, disandingkan dengan makanan lainnya. Setiap menu harus ada petis. Nyai Mas Ongtin itu paling disayang Sunan Gunung Jati. Dia adalah putri Ongtin, pernah meninggalkan sebuah kisah indah yang romantis sebagai seorang istri dari ulama sang waliullah Sunan Gunung Jati, penyebar agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Jawa Barat. Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati yang menjadikannya ratu atau putri Laras Sumanding, yaitu sebuah sebutan Nyai Mas Ratu Ongtin di Keraton Kesepuhan Pakungwati, Cirebon, sekitar 600 tahun yang silam. Nyai Ratu Laras Sumanding atau Nyai Mas Ratu Nyai Ongtin memang adalah orang yang sangat dicintai oleh Sunan Gunung Jati. Itulah tadi cerita mutiara dari negeri tirai bambu yang berparas cantik, elok, dan rupawan. Pernah berlayar jauh di lautan nan luas, memburu sang kekasih pujaan hatinya dari negeri Cina ke negeri Nusantara kita yang tercinta. Kurangan dan lebihnya dari Al-Fakir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila sudi kiranya sahabat Bani Hidayatullah untuk mendukung, bantu, subscribe, like, share, komen. Makasih atas semuanya. Semoga menjadikan ladang amal buat kita semua. Semua pelajaran dan semua cerita menjadikan pelajaran dan hikmah untuk kita semua. Semoga manfaat buat kita semua. Dan kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.